Halo semuanya, welcome back to our channel YouTube 1 Indonesia. Perkenalkan, gua Aryo, dan pada kesempatan kali ini gua akan berdiskusi langsung, gua akan ngobrol langsung dengan salah satu dari 9 yayasan yang ada di Astra, yaitu Yayasan Astra Agro Lestari. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 2 narasumber. Yang pertama adalah perwakilan dari Yayasan Astra Agro Lestari. Di sini ada Bapak Sinung Raharjo Utomo. Selamat siang, Pak Sinung. Selamat siang, Pak Rio. Siang, sehat Pak Sinung ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, alhamdulillah. Berikutnya ada narasumber yang tidak kalah penting, yaitu perwakilan dari siswa terbaik binaan Yayasan Astra Agro Lestari yang bernama Mas Fauzan. Posisi di mana nih Mas Fauzan? Posisi di mes Pak, di Merangin. Oke, lagi di Jambi ya posisi ya? Iya Pak. Oke, itu 2 narasumber kita. Di sini gue akan menjelaskan siapa Mas Fauzan. Mas Fauzan adalah warga suku Anak Dalam dari kelompok Nangkus yang saat ini sedang menempuh pendidikan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Sebelumnya Fauzan juga mendapatkan beasiswa dari Yayasan Astra Agro Lestari di SMK Perkebunan Yogyakarta tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, Mas Fauzan ini kan tadi sudah saya sebutkan bahwa Mas Fauzan salah satu siswa terbaik binaan Yayasan Astra Agro Lestari. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Fauzan sekarang ambil jurusan apa dan semester berapa kuliahnya? Saya mengambil jurusan penyuluhan pertanian berkelanjut di Pulau Bangtan Bogor, Pak. Oke, di Bogor. Semester berapa Mas Fauzan? Semester 1, Pak. Oke, masih panjang pokoknya perjuangan Mas Fauzan ya. Alasan Mas Fauzan memilih jurusan itu tertarik karena apa nih? Ya, dari kecil saya sudah sering mengikuti orang tua ke ladang, jadi tertarik di bagian pertanian itu. Jadi pengen saya ke depannya saya bisa mengembang pertanian di daerah saya maksudnya, Pak. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kan Mas Fauzan ini dapat beasiswa ya dari Yayasan Astra Agro Lestari. Bisa tolong ceritakan singkat nggak? Gimana awal dapatnya, kemudian prosesnya seperti apa yang selama ini Mas Fauzan jalankan? Sebelumnya saya dari kakek saya sih berawalnya semuanya. Kakek saya mengajukan ke perusahaan Astra Argo melalui PT Sal. Terus saya akhirnya dapat di beasiswa sekolah sampai sekarang, Pak. Oke, kan sekarang Mas Fauzan di Jambi posisinya, tapi kalau kuliah kan di Bogor ya Mas Fauzan ya tadi ya? Iya Pak. Oke, di Bogor gimana nih pengalaman Fauzan? Karena pasti kan Mas Fauzan ini sebagai orang yang merantau. Untuk saat sekarang kan saya belum ke Bogor, belum pernah ke Bogor. Oh, berarti kemarin dari lulus SMK di Jogja, keterima di Bogor, tapi belum sempat ke Bogor? Belum sempat ke Bogor, Pak, karena masih ada pandemi seperti ini, Pak. Oke. Ya, kita berdoa semoga pandemi juga cepat usai dan Mas Fauzan juga selalu sehat di posisinya sekarang di Jambi. Dan nanti ketika di Bogor mungkin kita bisa diskusi kembali seperti apa rasanya pertama kali ke Bogor. Oke, berikutnya kita akan ngobrol dengan Mas Sinung, perwakilan dari Yayasan Astra Agro Lestari. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak nih program beasiswa dari Yayasan Astra Agro Lestari ini seperti apa? Apakah memang targetnya dikhususkan untuk suku Anak Dalam saja atau memang menyeluruh? Jadi Yayasan Astra Agro Lestari sendiri sejalan dengan PT Astra Agro Lestari telah berupaya menyediakan beasiswa bagi seluruh anak karyawan dan masyarakat yang berada di desa lingkar grup perusahaan Astra Agro Lestari. Jadi semua masyarakat yang berada di desa yang berbatasan langsung dengan perusahaan mendapatkan beasiswa ini. Nah, salah satunya adalah yang paling menarik adalah warga dari suku Anak Dalam. Mereka adalah salah satu dari penerima beasiswa yang ada di lingkungan Yayasan Astra Agro Lestari. Oke, luar biasa. Jadi bukan hanya sebatas dari suku Anak Dalam Mas ya, tapi dari pedesaan atau dari daerah atau ring terdekat dari perkebunan Astra Agro Lestari. Seperti itu ya Mas Inung ya? Betul sekali. Jadi memang tidak hanya suku Anak Dalam, kita juga memandang penting bahwa pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang paling fundamental bagi masyarakat di Indonesia ini. Seperti itu, Mas. Kalau boleh tahu yang dipelajarin oleh siswa binaan di sana seperti apa Mas? Mungkin dari untuk suku Anak Dalamnya, karena mungkin perlakuannya bisa berbeda-beda ya. Kita bisa melihat kalau tadi Mas Sinung cerita ada yang dari suku Anak Dalam, kemudian juga ada juga yang dari masyarakat sekitar perkebunan, which is itu bukan suku Anak Dalam. Mungkin bisa diceritakan secara detail seperti apa nih program beasiswanya dan yang dipelajarin itu seperti apa? Jadi memang secara general, secara umum Yayasan Astra Agro Lestari sendiri tidak hanya mengenalkan pelajaran-pelajaran khusus yang biasa kita temui di sekolah umum pada umumnya, namun juga kita perkenalkan muatan lokal yang
sesuai dengan daerah wilayah atau tempat sekolah itu berdiri. Muatan lokal kita kembangkan di sana, bagaimana kita perkenalkan seni budaya, kita lestarikan seni budaya setiap daerah. Kemudian ada pendidikan lingkungan kelapa sawit, bagaimana kita perkenalkan murid-murid tentang perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang ketiga tentang konservasi, bagaimana kita mengenalkan anak siswa binaan ini terhadap sumber daya alam yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Begitu Mas Aryo. Oke, mantap Mas Sinung. Itu luar biasa karena ternyata di program ini di Yayasan Astra Agrolestari pembelajarannya bukan hanya teknis ya Mas ya, tapi lebih mengarah kepada non teknis juga. Begitu Mas Sinung ya? Betul sekali. Dan khususnya bagi suku anak dalam memang kita punya treatment khusus dan kita kembangkan kurikulum menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan suku anak dalam itu sendiri seperti itu. Berarti intinya hal tersebut dilakukan agar budaya suku anak dalam itu sendiri tidak luntur Mas ya? Betul sekali. Lebih tepatnya kita tetap memberikan layanan pendidikan, tapi tetap juga menjaga budaya agar tetap tidak luntur, tetap terjaga sampai akhir hayat nanti seperti itu. Oke, Mas Sinung, kalau untuk ngomongin metode pembelajarannya nih, infonya kan ada metode yang seperti sekolah alam ya, Mas Sinung ya? Bisa diceritakan nggak? Ya, jadi memang salah satu hambatan mengapa warga suku anak dalam tidak mampu mengakses layanan pendidikan adalah karena dia masih tinggal di dalam hutan, sehingga ketika dia mau menempuh pendidikan itu lokasinya terlalu jauh dari tempat dia bermukim, sehingga kita kembangkan sekolah alam di dalam hutan sehingga siswa atau murid suku anak dalam ini tidak terlalu jauh untuk bersekolah begitu. Oke, ini menarik ya, ada informasi bahwa jaraknya berarti Mas Fauzan itu sebagai suku anak dalam berarti jaraknya cukup jauh ya. Kalau boleh tahu menempuh jarak berapa atau berapa lama ke perkebunan kita, ke PT Saldi Astra Agrolestari, Mas ini? Kalau kebetulan suku anak dalam ini dibagi ada dua kategori, Pak Aryo. Yang pertama adalah warga suku anak dalam yang masih tinggal di hutan, dan yang kedua adalah warga suku anak dalam yang sudah tinggal di luar hutan. Artinya dia sudah berbaur dengan warga masyarakat sekitar. Nah kebetulan Mas Fauzan sendiri dia sudah tumbuh dan berkembang di luar hutan, dan dia sudah mulai berbaur dengan warga sekitarnya. Oke, terima kasih Mas Sinung. Nah, Mas Fauzan, kalau untuk teman-teman lain nih yang sebaya ataupun yang mungkin sudah senior ataupun junior di suku anak dalam di daerahnya Mas Fauzan di Jambi, ada yang sudah mendapatkan beasiswa juga nggak dari Yayasan Astra Agrolestari ini? Ada Pak, contohnya yang satu angkatan sama saya yang kuliah di Unja 2 orang, terus SMK, SMA, SMP, SD sehingga sampai PAUD. Wah luar biasa ya, intinya Mas Fauzan nggak sendiri dan ternyata banyak teman-teman Mas Fauzan dari suku anak dalam yang memang difasilitasi oleh Yayasan Astra Agrolestari. Iya Pak. Sebelum dapat beasiswa ini dari Yayasan Astra Agrolestari, sempat terfikir nggak dulu benar-benar pengen melanjutkan sekolah sampai dengan SMK kah, sampai kuliah, seperti itu Mas? Dulu sih nggak pernah terpikir Pak, soalnya salah satu saya kendala biaya, kedua pembimbingan. Jika saya sekolah pun kalau nggak ada biaya juga nggak akan bisa ke depannya. Oh oke, dan juga mungkin karena diskusi ataupun dorongan dari kakeknya Mas Fauzan ya? Iya. Sehingga Mas Fauzan akhirnya terpikirkan untuk melanjutkan sekolah sampai dengan tahap kuliah, seperti itu ya Mas ya? Iya siap. Mantap sekali Mas Fauzan. Jadi benar-benar Mas Fauzan itu tujuannya untuk malah memotivasi teman-teman atau saudara-saudara Mas Fauzan sebagai suku anak dalam di Jambi, memotivasi betapa pentingnya pendidikan ya Mas Fauzan ya. Oke Mas Sinung, selama Mas Sinung di Yayasan Astra Agrolestari, ada nggak kendala saat merangkul teman-teman daerah? Terutama dalam hal ini adalah suku anak dalam. Pernah nggak ditolak? Kalau kendala dengan suku anak dalam kita cukup banyak. Salah satunya karena masih ada beberapa keluarga dari suku anak dalam atau orang tua dari mereka memandang pendidikan belum begitu penting. Mereka beranggapan bahwasanya ketika anak itu bisa bersekolah, pintar, kemudian setelah dewasa dia akan meninggalkan orang tuanya. Ada juga yang orang tua menganggap bahwa ketika anaknya menempuh pendidikan, bersekolah di luar, dia tidak bisa membantu orang tuanya mencari uang di dalam hutan seperti itu. Oke Mas Sinung, itu menarik banget ya. Jadi intinya ternyata permasalahannya malah bukan di siswanya ya, bukan di anaknya, tapi lebih ke arah di orang tuanya. Bahwa kalau cerita dari Mas Sinung tadi, orang tuanya itu ketakutan jika memang anaknya dari suku anak dalam itu menempuh pendidikan sampai dengan kuliah bahkan di luar Pulau Sumatera atau di luar Jambi.
Tapi akhirnya yang saya lihat tadi adalah Mas Inung dan tim di Yayasan Astra Agro Lestari akhirnya berhasil melakukan pendekatan intensif ke keluarga sehingga mengizinkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih jauh. Berikutnya nih untuk materinya nih, materi belajar. Kita tadi Mas Inung cerita bahwa nembusin orang tuanya aja, kita minta izin ke orang tuanya aja udah susah. Sekarang kita ngomong ke anaknya. Nah, untuk materi pembelajarannya awalnya apa nih? Jenjang yang paling dasar atau yang paling awal kita gulirkan adalah bagaimana warga anak-anak suku anak dalam ini mulai mengenal alat belajar yang akan digunakan, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara mengucapkannya. Setelah itu baru kita masuk ke tahap baca, tulis, dan hitung. Nah, baca, tulis, dan hitung sendiri merupakan komponen yang paling dasar dalam kurikulum tersebut. Rata-rata sih memang sedikit lebih lama dari warga non-suku anak dalam, biasanya mungkin butuh waktu sekitar setengah tahun tambahan untuk mereka bisa baca, tulis, dan hitung. Oke. Jadi benar-benar kita bertahap ya Mas Inung ya. Nung, kalau ngomongin tenaga kerjanya nih, yang ngajarin ya, yang memberikan pelajaran dari awal sampai dengan akhir untuk di suku anak dalam sendiri, itu orang dari Astra Agro, orang dari yayasan, atau dari volunteer Mas? Nah, mengenai komposisi dari pengajar yang kita berdayakan itu bervariatif. Ada yang dari YAL, ada yang dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di setiap desa atau PKBM. Kemudian ada instansi lainnya seperti Balai Taman Nasional Bukit 12. Kebetulan YAL melalui PT SAL atau anak grup perusahaannya telah menjalin kerjasama resmi dengan Balai Taman Nasional Bukit 12. Salah satunya di bidang pendidikan untuk membangun sekolah alam. Oke. Berarti kalau memang ada orang teman di luar sana nih yang nonton YouTube ini dan dia ternyata, wah gue tertarik nih jadi volunteer, gue pengen ngajar terutama di suku anak dalam, itu bisa nggak Mas? Dan kalau bisa gimana caranya? Oh bisa dong, Mas Adel, nanti hubungi saya saja Mas. Oke siap, nanti bisa hubungin Mas Inung langsung ya Mas ya. Mas Fauzan, kalau untuk awal kuliah nih, ada nggak kesulitan-kesulitan yang memang Mas alami di awal? Ya memang kita tahu sekarang Mas Fauzan kan kuliah memang belum langsung offline, masih online karena pandemi. Atau mungkin kalau memang belum pernah merasakan secara langsung kuliah, mungkin bisa ceritakan saat kemarin SMK di Jogja, ada kesulitan apa nih di awal-awal mengikuti pelajaran, Mas Fauzan? Ya jelas kalau kesulitannya saya banyak kali mengalami kesulitan, contohnya dari sekolah daring online, saya kurang memahami teknologi, jadi saya tidak bisa menggunakan fasilitas teknologi seperti contohnya Zoom ataupun tugas online yang dikirimkan lewat classroom kan. Tapi di sini saya dibimbingi oleh Ibu Penti. Oke, berarti itu kesulitan secara online, terutama untuk masalah teknologi ya, Mas Fauzan ya. Dan ternyata ada perwakilan dari Yayasan Astra Agro Lestari, Ibu Penti tadi ya, di Jambi, yang memang mengajarkan dari awal bagaimana menggunakan Zooming atau lain sebagainya untuk Mas Fauzan kuliah. Dan sekarang mungkin kita bisa lihat semua, Mas Fauzan sekarang syuting menggunakan Zoom di Jambi. Berarti udah lancar ya Mas Fauzan ya? Alhamdulillah Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau yang tadi kita ngomongin kendala untuk online. Nah, kalau kita tanya nih untuk masalah kendala offline, berarti kan Mas Fauzan mengalami kendala itu ketika pertama kali ke Jogja Mas ya, di SMK. Nah, mungkin bisa ceritakan nggak Mas? Kalau untuk yang di Jogja, kesulitan saya itu seperti pendekatan lingkungan ataupun pendekatan sama teman-teman, kan di sana banyak orang Jawa. Jadi kurang memahami bahasa Jawa gitu. Jadi untuk mengikuti semua ya saya perlahan bertanya-tanya apa sih untuk bertanya dalam bahasa Indonesia, apa sih itu artinya gitu-gitu. Akhirnya alhamdulillah kalau kesulitan cuma itu doang sih yang saya alami di Jawa, lingkungan sama kondisi orang di sekitar maksudnya. Oke, luar biasa Mas Fauzan. Jadi benar-benar Mas Fauzan intinya benar-benar mengejar ketertinggalan ya Mas Fauzan ya. Entah itu dari bahasa ataupun dari pembelajaran. Oke, Mas Inung. Ini kan Mas Inung dan tim di Yayasan Astra Agro Lestari memberikan suatu beasiswa nih. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak itu proses beasiswanya seperti apa? Karena toh yang kita tahu nih untuk beasiswa kan yang dibiayai biasanya adalah biaya kuliah pastinya. Kemudian biaya hidup seperti kos-kosan atau biaya makan sepanjang kuliah. Nah, itu bisa diceritakan nggak seperti apa sistemnya dan awal-awal mereka beradaptasinya bagaimana, Mas? Kebetulan untuk beasiswa bagi Fauzan sendiri, kita melalui grup perusahaan AAL bekerjasama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kita menyediakan beasiswa full yaitu terdiri dari uang kuliah, uang transportasi, akomodasi, dan uang saku.
Nah, Wah, luar biasa. dalam kerjasama tersebut juga telah diatur mekanismenya bagaimana kami juga menyediakan beasiswa bagi 2 anak yang lain di Universitas Jambi, seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti semuanya di cover Mas ya. Ada sistemnya sendiri dan Mas Fauzan tinggal menerima dan menjalankan fokus untuk kuliah. Seperti itu ya, Mas Inung ya. Oke Mas Inung, kalau dari siswa binaan sendiri kan pasti ada nih siswa yang memang menciptakan inovasi baru nih. Nah, ada nggak cara dari Yayasan Astra Agrolestari sendiri untuk memang membuat inovasi itu tetap berkelanjutan? Seperti itu Mas Inung. Baik, kebetulan kami memiliki muatan lokal khusus, yaitu pendidikan lingkungan kelapa sawit, yang mana kita perkenalkan dengan siswa binaan di sekitar YAL sendiri. Nah, inovasi yang kita kembangkan sudah ada beberapa, yang misalnya adalah pengembangan nutrisi hidroponik yang berasal dari limbah sawit, ada, kemudian yang ada lagi dari biobaterai, kemudian pengembangan briquette untuk memasak cangkang sawit, seperti itu. Nah, biasanya inovasi seperti itu kita dorong terus, dan bagaimana inovasi tersebut bisa go public dengan berkompetisi di tingkat nasional seperti dari LIPI atau dari kompetisi-kompetisi yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan. Wow, luar biasa ya Mas Inung ya. Berarti sampai dengan dilombakan di tingkat nasional ya Mas ya? Betul, bahkan dari beberapa tahun terakhir bahkan kita juga sekolah binaan IAL juga bisa mencapai finalis di LIPI. Waktu itu ada suatu kompetisi penelitian karya ilmiah remaja. Ada juga pernah kita juara 1 tentang Olimpiade Penelitian Siswa Nasional dari Kemendikbud. Oke, luar biasa. Jadi intinya yayasan dari Astra Agro itu benar-benar memfasilitasi Mas ya. Dari awal sampai dengan akhir, bahkan tadi saya dengar sampai dengan lomba tingkat nasional. Seperti itu ya Mas Inung ya? Betul, bahkan inovasi tersebut kita dorong terus kembangkan dan kita komunikasikan juga dengan laboratorium yang berdiri di perusahaan PT Astra Agrolestari sendiri. Oke, kalau kita ngomongin prestasi nih, sudah ada belum prestasi dari perlombaan-perlombaan inovasi yang memang dilakukan dari perwakilan siswa binaan dari Yayasan Astra Agrolestari, Mas? Ada misalnya tahun 2019 kemarin dari SMP Astra Makmur Jaya yang ada di Sulawesi mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Nasional oleh Kemendikbud. Mereka mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian di tahun 2017 tim SMP Astra Agrolestari yang ada di Kalimantan Tengah dan Astra Makmur Jaya yang ada di Sulawesi juga memperoleh gelar juara 1 dan 3. Kalau untuk siswa binaan dari Yayasan Astra Agrolestari yang sudah lulus nih Mas, dan mereka kan awalnya tadi punya inovasi dan ternyata mereka kembangkan terus. Berkembang dan semakin besar, dan tapi untuk dari beasiswanya sudah selesai. Mungkin nggak atau ada fasilitas nggak dari Yayasan Astra Agrolestari untuk bisa tetap membantu atau melakukan support, memfasilitasi setiap inovasi yang memang lagi dibuat oleh siswa binaan PT Astra Agrolestari? Tentunya kami sangat menyambut baik hal tersebut dan tentunya kami bisa fasilitasi hal tersebut. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan tim Astra Kreatif dari PT Astra Agrolestari karena mereka memiliki kompetensi di bidangnya bagaimana bisa mengembangkan suatu usaha supaya berkelanjutan. Pendampingan yang diberikan mulai dari modal usaha, kemudian pendampingan rutin, teknis, hingga pemasarannya. Jadi inovasi yang kita kembangkan nanti diharapkan mampu bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek. Oke, amin. Saya yakin pasti bermanfaat karena dari awal juga sudah dibimbing dari awal oleh Yayasan Astra Agrolestari, benar-benar dibimbing dari awal sekolah yang paling awal sampai dengan ke kuliah. Kalau untuk sekarang, itu kan beberapa suku anak dalam sudah berhasil menempuh pendidikan sampai dengan tingkat kuliah nih. Ada nggak sekarang dari targetnya Yayasan Astra Agrolestari untuk ke daerah-daerah lain yang prasejahtera yang mau digandeng oleh Astra? Kami menyambut baik jika ada rencana tersebut, namun demikian kami pastikan bahwasanya seluruh desa lingkar yang berada di grup personal perusahaan telah mampu mengakses layanan tersebut. Namun demikian kita tetap berpatokan bahwasanya bagaimana kita masyarakat yang langsung berbatasan dengan kita bisa mampu mengakses layanan pendidikan tersebut, baru kita akan perluas ke daerah yang lain. Oke, luar biasa Mas Inung. Nah, Mas Inung, kan Mas Inung dulu ketemu dengan Mas Fauzan ini tahun lalu ya, tahun 2019. Itu saat di Jambi. Nah, kalau sekarang kita bertemu secara online nih,
Mas Sinung ada melihat perbedaan nggak dari Mas Fauzan? Apakah dari sisi komunikasinya atau seperti apa, Mas? Ya, jadi setelah tahun lalu bergulir, saya melihat Fauzan setelah masuk di universitas, Fauzan sendiri mulai lebih percaya diri, kemudian komunikasinya juga lebih tertata, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian dari segi ketekunan juga lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kalau dari Mas Fauzan sendiri nih, apa yang Mas Fauzan rasakan perbedaan di dalam diri Mas Fauzan setelah kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 tahun menjadi siswa binaan di Yayasan Astra Agrolestari, Mas? Bisa ceritakan nggak, Mas? Ya, yang jelas pertama kali saya mendapatkan ya seperti pola pikir saya sudah berubah. Yang dulunya berpikir tentang sekolah itu rendah, akhirnya setelah dapat dari bimbingan sekolah ini saya memikir pentingnya pendidikan. Terus mereka banyak memberi motivasi, jadi menambah penyemangat saya, mendorong saya untuk lebih semangat gitu, Pak. Nah, kalau untuk Mas Fauzan nih, kalau udah lulus nanti mau lanjut kerja apa? Apakah tetap balik ke rumah di Jambi atau pengen tetap merantau keluar Jambi atau mau bikin usaha mungkin? Niat saya pengen pulang ke daerah saya dan mengembangkan daerah saya itu di bidang pertanian, khususnya untuk daerah pedalaman ini untuk mengembangkan pertanian. Oke, Mas Fauzan, mantap. Oke, Mas Fauzan, ada nggak caranya agar teman-teman lain di suku Anak Dalam itu mau ikut belajar atau mengembangkan potensi budaya yang ada di suku Anak Dalam, Mas? Ada, Pak. Ya, saya dan 2 teman saya yang kuliah di Unja pengen mengembangkan potensi budaya tentang kehidupan kami, Pak. Jadi supaya yang orang luar tuh bisa melihat dan bisa mengerti apa kehidupan kami yang sesungguhnya, bisa lebih dekat ataupun lebih mengerti tentang hidup kami. Oh ya, misalnya saya sambil main-main, sambil cerita sama teman-teman yang tidak sekolah dan memberi motivasi lainnya. Kami bikin video blog untuk suku kami supaya orang luar tuh tertarik ataupun lebih mengenal kami gitu, Pak. Luar biasa, kita apresiasi banget Mas Fauzan. Ini berarti jadi suku Anak Dalam pertama ya yang memang menjadi siswa binaan sampai ke kuliah. Ya, luar siapa? biasa, Mas. Selamat ya Mas Fauzan ya, dan semoga perkuliahannya juga semakin lancar dan sukses berhasil menggapai mimpi-mimpinya Mas Fauzan, yaitu membuat daerah asal Mas Fauzan itu menjadi sukses seperti itu. Ya, selesai sudah diskusi santai gue bersama Mas Sinung sebagai perwakilan dari Yayasan Astra Agrolestari dan juga Mas Fauzan sebagai perwakilan dari siswa binaan terbaik Yayasan Astra Agrolestari. Terima kasih Mas Fauzan dan Mas Sinung. Pesan saya, semoga Mas Fauzan sukses dalam hal pribadi dan juga dalam hal memotivasi teman-teman di suku Anak Dalam lainnya. Oleh karena itu, buat kalian semua yang nonton konten ini, jika ada request kita perlu undang siapa, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Saya Aryo, terima kasih.